Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari tahu apakah ketika masa jabatan kepala desa itu berakhir, nantinya untuk masa berlaku dokumen RPJM desa itu ikut berakhir. Nanti kita akan mencari tahu. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa ada perpanjangan masa jabatan kepala desa yang termuat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana untuk masa jabatan kepala desa itu selama 8 tahun terhitung sejak pelantikan. Hal itu ada disampaikan di pasal 39 ayat 1-nya. Dikatakan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Nah, untuk menghitung masa jabatan kepala desa, kita simulasikan seperti ini. Misalkan pada 1 Januari di tahun 2020, calon kepala desa terpilih itu dilantik bupati atau wali kota. Maka 1 Januari di tahun 2028 masa jabatan kepala desa itu berakhir. Jadi patokannya terkait dengan masa jabatan kepala desa adalah tanggal dan bulan pelantikannya pertama kali menjabat sebagai kepala desa. Nah, untuk dokumen perencanaan desa sendiri yaitu RPJM desa masih ada amanatnya di Undang-Undang 3 Tahun 2024. Ada dikatakan bagaimana yang disampaikan di pasal 79 ini ayat 2 huruf A, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi yang huruf A-nya, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 tahun. Jadi, tolak ukurnya terkait dokumen RPJM desa itu bukan tanggal, tapi adalah tahun. Jadi misalkan seperti ini, ketika calon kepala desa dilantik pada 1 Januari di tahun 2020, nantinya 3 bulan setelah pelantikan tersebut akan ditetapkan dokumen peraturan desa tentang RPJM desa. Nah, RPJM desa itu tentunya akan berlaku mulai tahun 2020 sampai tahun 2028. Dan ketika kepala desanya berakhir di 1 Januari di tahun 2028, maka dokumen RPJM desa itu tetap berlaku karena tolak ukurnya adalah tahun, bukan tanggal. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika kepala desa itu berakhir masa jabatannya, untuk dokumen RPJM desanya tidak ikut berakhir. Dikarenakan untuk penghitungan masa jabatan kepala desa berdasarkan tanggal dan bulan pelantikannya sewaktu menjadi calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa. Nah, untuk dokumen RPJM desa itu patokannya adalah tahun, di mana ketika tahun itu belum berakhir, artinya dokumen RPJM desa itu belum berakhir. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.